Kemudian yang ketiga, karena kita sudah public speaking sudah dapat, kemudian kepelatihan sudah dapat, tinggal kita buat praktek, buat langsung terjun itu ke perlombaan. Jadi kita ada OAC, Office Administration Competition, itu nanti bisa kalian gabung join. Iya. Halo semuanya, welcome to Panorama. Podcastnya Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran, narasinya mahasiswa. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal belum tentu nih disayang. Aku, Visela, selaku host yang akan menemani Sobat Panorama di podcast episode pertama kali ini. Halo, salam kenal semuanya. Berhubung ini episode pertama, pastinya kalian kepo kan apa sih itu panorama? Nah, di sini aku mau jelasin nih terkait panorama. Panorama sendiri yaitu merupakan podcast dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran yang nantinya podcast ini akan memberikan pengalaman menarik nih terkait sharing-sharing dari narasumber kita yang akan memberikan pengalaman inspiratif dan motivasi untuk Sobat Panorama sekalian. Jadi, ngomong-ngomong tentang himpunan ini, hari ini kita kedatangan bintang tamu istimewa dari sang nahkoda HMP dan juga wakilnya, yang siap berbagi cerita inspiratif dan tips menarik untuk kita semuanya. Langsung saja kita sambut dengan meriah, Mas Rafif dan Mbak Zulfa. Halo, Mas. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan di sini juga lancar gitu. Alhamdulillah baik juga, untuk perjalanan juga karena kosku deket jadi lancar aja. Oke, baik. Sebelum kita berbincang nih, lebih mendalam, bagaimana kalau kita sapa dulu nih Sobat Panorama terlebih dahulu. Jadi nanti aku hitung ya 1, 2, 3, kita bisa bareng-bareng nih bilang, halo Sobat Panorama. Oke. 1, 2, 3. Halo Sobat Panorama. Oke, itu tadi sapaan dari kita. Nah, mungkin Mas Mbak bisa perkenalan terlebih dahulu nih ke Sobat Panorama. Bisa dimulai dari Mas Rafif dan dilanjut oleh Mbak Zulfa. Oke, perkenalkan Sobat Panorama, namaku Yasa Sultan Rafif, biasa dipanggil Rafif. Alhamdulillah di periode 2025 ini aku selaku Ketua HMP PAP. Oke, kenalin aku Zulfa Alia Rahma, biasa dipanggil Zulfa. Alhamdulillah aku diamanai sebagai Wakil Ketua HMPPAP periode 2025. Oke, baik. Itu tadi perkenalan singkat dari Mas Rafif dan juga Mbak Zulfa nih. Nah, pastinya akhir-akhir ini kan Mas Rafif dan Mbak Zulfa sibuk ya. Nah, itu bisa nih di-sharing-sharing pengalamannya terkait apa sih kesibukannya akhir-akhir ini gitu. Oke, kalau dari aku dulu, dari aku sendiri karena berhubung ini sudah minggu UAS ya, minggu tenang ya. Ya, jadi buat perkuliahan ini cuma ada beberapa mata kuliah yang mungkin menyusul karena di minggu yang lalu nggak ada perkuliahan. Terus yang lainnya mungkin ini sih rapat sama ngopi-ngopi juga buat mungkin bahas-bahas tentang proker gitu. Jadi cuma kalau keseringannya cuma rapat aja. Oke, silakan Mbak Zulfa. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin kurang lebih sama gitu. Di minggu tenang kali ini kita tetap ada proker, jadi kita tetap rapat gitu. Tapi di sisi lain aku juga ikut Ormada, dan Ormadaku kali ini juga ada proker juga. Jadi kurang lebih di minggu tenang ini aku bolak-balik gitu antara Surabaya dan di rumah gitu. Oke, seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Raffi sama Mbak Zulfa. Tadi sudah di tengah kesibukan ya akhir-akhir ini bisa menyempatkan datang nih hadir di podcast Panorama kali ini. Luar biasa sekali. Oke. Jadi seperti yang sudah kita ketahui tadi ya terkait perkenalan singkat, Mas Raffi merupakan ketua himpunan PAP dan Mbak Zulfa sebagai wakilnya. Yang dimana saya ingin tahu nih terkait Mas dan Mbak ini bisa mungkin jelasin motivasinya untuk ketika mau berkeinginan itu ya menjadi ketua umum HMP dan juga wakilnya itu bisa di-sharing ke teman-teman. Oke, betul ya. Mungkin kalau dari aku karena di perkuliahan ini adalah organisasi pertamaku. Jadi setelah staff di tahun 2024 yang lalu, aku mempunyai kesan yang alhamdulillah baik, nyaman tentunya di HMP PAP itu.
aku berkeinginan juga buat teman-teman di tahun selanjutnya itu juga merasakan hal yang sama. Kemudian aku juga ingin apa ya istilahnya berproses lagi. Jadi pengalaman yang belum aku dapat selama di staff juga aku ingin nambah pengalaman di ketua hima juga gitu. Jadi intinya di tahun ini aku sama Mbak Zulfa tentunya itu ingin berproses bareng juga sama teman-teman jajaran, teman-teman staff itu ingin berproses bareng buat menciptakan himpunan yang solid dan berkeluarga gitu. Oke, untuk Mbak Zulfa nih gimana kira-kira? Oke, jadi selama staff juga itu mempunyai pengalaman yang menyenangkan kalau waktu di staff periode kemarin gitu. Jadi di sini aku berkeinginan lebih juga untuk melanjutkan tanggung jawab itu seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin, Sobat Panorama sendiri nih masih pengen tahu lebih dalam nih terkait himpunan PAP itu gimana sih dalamnya, ya kan? Apakah, terbukti tuh mahasiswa yang diketahui mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, atau gimana, yang lain mungkin itu bisa tuh dijelasin? Oke, karena di HMP ini juga ada 2 angkatan ya, yang tentunya dari jajaran sendiri itu angkatan 2023, kemudian yang dari staf 2024. Oke, karena di beberapa bulan ini itu ini kita bahas apa tadi? Buat yang Oh, itu apa, terkait di dalamnya itu loh, apakah benar-benar ada tuh mahasiswa kura-kura gitu, atau ada mahasiswa yang sebagainya gitu? kalau sejauh ini dari HMP sendiri kan ini HMP ya tentunya. Kalau dari fokus ke HMP sendiri itu kuliah rapat. Karena mengingat dari awal sampai sekarang itu kita masih banyak agenda program kerja. Jadi teman-teman setelah kuliah mungkin bahas proker, kemudian malamnya rapat kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari kita juga tetap ada main-main gitu buat refreshing lah, nggak hanya organisasi aja. Oke. Kalau Mbak Zulfa sendiri? Iya, kan tadi sudah dijelaskan juga kalau bahwasannya fungsionaris himpunan itu lebih ke kuliah rapat atau biasa disebut dengan kura-kura gitu ya. Meskipun kita rapat terus-terusan, tapi tujuan kita dari fungsionaris sendiri itu mewadahi gitu. Mewadahi tidak hanya dari mahasiswa prodi PAP aja, kita juga mempunyai proker lebih ke eksternal juga gitu, yang targetnya eksternal. Jadi kita meskipun kuliah rapat itu kita juga berjuang gitu untuk mewadahi tidak hanya prodi PAP aja, tapi lebih ke eksternal juga gitu. Oke, jadi emang terbukti ya kuliah rapat, cuma di sisi lainnya pasti ada jeda gitu ya untuk refreshing. Iya, harus itu. Oke, gitu. Nah, untuk Sobat Panorama pastinya kalian sudah nggak asing lagi kan dengan HMPPAP nih, karena tadi udah dijelasin sama Mas Taufiq dan juga Mbak Zulfa. Nah, denger-denger nih Mas Mbak terkait himpunan PAP ini sudah menjalankan kabinet baru kan di periode 2025 ini. Nah, itu mungkin bisa tuh diberikan alasan kenapa kok memilih nama kabinet itu inspirasinya itu dari mana gitu. Dan alasan memilih kabinet Dirga Cakra itu kenapa? Kenapa dari jajaran kami memilih Kabinet Dirga Cakra? Itu karena dari artinya sendiri, Dirga itu luas, kemudian Cakra itu roda atau poros. Yang kalau digabung itu artinya roda atau poros eh, yang berkembang secara luas. Jadi tidak hanya di lingkup prodi aja, kita juga tetap buat eh, eksplorasi. Jadi kita nggak stuck di sini-sini aja. Kita harus mengeksplorasi tidak di prodi aja. Gitu. Oke, baik-baik. Wah, sangat luar biasa sekali sih terkait makna dari Kabinet Dirga Cakra tersebut. Nah, lalu kan Kabinet Dirga Cakra ini kan pastinya baru ya di periode ini. Nah, untuk visi misinya ini juga pastinya kan menyiapkan baru juga. Nah, mungkin Mbak Zulfa nih bisa menjelaskan apa aja sih visi misinya dan juga kenapa alasan memilih visi misi tersebut. Baik, kalau dari kenapa kita memilih visi misi tersebut, yaitu kita ingin mahasiswa prodi PAP tentunya itu lebih inklusif lagi gitu. Dan juga tidak hanya inklusif, kita juga ingin mahasiswa prodi PAP itu lebih progresif
itu yang selaras dengan apa yang sudah dijelaskan sama Mas Rafif itu tadi gitu. Tapi tidak hanya inklusif dan progresif aja, tapi kita juga ingin mahasiswa prodi PAP itu lebih meningkatkan juga di bidang akademik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak hanya di bidang akademik tetapi juga di sosial budaya juga. Seperti itu. Jadi mahasiswa ini diberikan space gitu ya untuk dia menguasai atau mencari tentang jati diri dia di dalam HMB itu tadi. Ya. Aku mau nambahin juga boleh? Silakan. Oke, divisi misi dari Dirgacakra sendiri itu kan karena mahasiswa prodi PAP itu ada prospek kerja, yakni dari pendidikan sendiri itu yang menuntut kita untuk menjadi guru ataupun dosen. Intinya dari pendidik lah. Kemudian yang kedua itu kita juga administrasi perkantoran. Itu bisa menjadi administrator ataupun sekretaris. Jadi tak jelasin singkat aja karena dari visi misi kita ini sudah terbentuk. Kemudian untuk proker-proker sendiri juga lebih menganut ke visi misi kita kayak dari public speaking. Kenapa kok public speaking? Karena public speaking ini sendiri itu merupakan dasar dari kita buat menjadi dosen maupun jadi sekretaris. Kemudian yang kedua itu adalah kepelatihan. Karena kita sudah public speaking, jadi kita nggak hanya bisa public speaking, itu kita juga harus mempunyai kemampuan ataupun potensi. Nah itu kita ada kepelatihan administrasi, itu yang outputnya juga buat kita menjadi sekretaris. Sekretaris itu kayak gimana, lebih detailnya kayak gimana, itu nanti kepelatihannya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, karena kita sudah public speaking sudah dapat, kemudian kepelatihan sudah dapat, tinggal kita buat praktek, buat langsung terjun, itu ke perlombaan. Jadi kita ada OAC, Office Administration Competition, itu nanti bisa kalian gabung, join buat ikut lombanya. Itu jadi kita itu nggak hanya melakukan saja, kita juga harus ada target. Jadi kita public speaking dapat, kemudian kepelatihan dapat, kita juga harus lebih unggul lagi. Jadi seperti yang Dirgacakra artinya, terus berproses kayak gitu. Oke, wah keren sekali sih terkait filosofinya ya. Dan juga pastinya untuk Mbak Zulfa nih ya, ketika untuk mewujudkan visi misi tersebut, apakah ada tantangan nih dan juga hambatan mungkin ketika ingin mewujudkan hal tersebut gitu, bisa di sharing nih ke teman-teman. Oke, kalau untuk tantangannya sendiri itu kita kan fungsionarisnya untuk tahun ini alhamdulillah itu dari berbagai daerah seperti itu. Jadi culture-nya itu berbeda gitu. Jadi tantangan sendirinya itu lebih ke cara menyesuaikan itu. Cara menyesuaikan pikiran, cara menyesuaikan perilaku gitu. Jadi penyelesaian dari tantangan itu tadi itu bagaimana kita bisa menyesuaikan di tempat tersebut itu. Ya, benar banget. Oke, betul. Nah, lanjut pertanyaan untuk Mas Rafif nih terkait departemen yang ada di HMP. Mungkin Mas Rafif dan Mbak Zulfa bisa nih menjawab ya bergantian terkait departemen apa aja sih yang ada di HMP dan juga terkait menjelaskan sedikit nih fungsi dan juga tugasnya di setiap departemen HMP itu apa aja gitu. Oke, di HMP PAP ini terdapat 8 departemen dan 1 BPH. Untuk BPH sendiri yang pastinya ketua sama wakil ketua, kemudian sekretaris umum, dan di bawahnya ada sekretaris 1, sekretaris 2. Kemudian ada bendahara umum, di bawahnya bendahara 1, bendahara 2. Yang tugasnya, yang pastinya untuk sekretaris ini untuk pengarsipan dan pembuatan surat-surat yang kita perlukan di HMP ini. Kemudian untuk bendahara umum dan bendahara ini terkait kita untuk menyimpan uang terkait pengelolaan keuangan dari kita. Jadi dari kas, kemudian pengeluaran itu yang mengelola dari bendahara. Kemudian untuk selanjutnya ada PSDM, itu pengembangan sumber daya mahasiswa, yang dimana PSDM ini sebagai wadah untuk mengembangkan jati diri ataupun kompetensi yang dimiliki mahasiswa PAP sendiri. Jadi buat mengembangkan itu dari yang bertanggung jawab dari PSDM. Kemudian minat bakat itu terkait minat dan bakat dari mahasiswa PAP sendiri.
Contohnya kayak kesenian, kemudian olahraga itu yang mewadahi dari Departemen MIPA. Seperti kalau rutinan itu kemarin sudah terlaksana, rutinan futsal, badminton, terus akustik gitu, ngeband musik tuh sudah. Kemudian yang ketiga terkait ini departemenku dulu yang pas jadi staff itu Ekprof, ya itu departemen tentang ekonomi dan produk kreatif. Nah itu terkait merchandise, kemudian bazar, intinya produk yang kita buat itu yang bertanggung jawab dari Ekprof. Kemudian P3M ya, P3M itu pendidikan, penelitian dan prestasi mahasiswa. Itu terkait penjaringan dari mahasiswa sendiri, penjaringan prestasi dari mahasiswa PAP tentunya, dan info-info perlombaan, seperti perlombaan dan yang akan memberitahu atau meng-share nanti terkait info-info lomba itu dari P3M. Oke, kalau untuk selanjutnya itu yang pertama ada Sospolbud. Jadi Departemen Sospolbud ini bergerak pada bidang sosial, politik, dan budaya. Jadi di Kabinet Dirga Cakra ini ada, kalau bergerak di bidang sosial itu kita ada serbu, yaitu 1.000 bungkus. Itu kita membagikan makanan ke orang yang kurang mampu gitu. Kalau ke ranah politik itu meskipun bukan di ranah kita di pendidikan administrasi perkantoran, tetapi di mahasiswa itu harus mengenal lebih terkait politik. Terus ada di bidang budaya. Itu kalau budaya itu pasti masing-masing himpunan itu punya budaya masing-masing. Jadi yang panggilan Mas Mbak, iya, kemudian seperti Rabu Berbati gitu. Iya, itu jadi yang yang mengakomodasi itu dari Departemen Sospolbud gitu. Terus yang kedua itu ada advokasi. Jadi departemen itu pengadvokasian, jadi lebih ke aspirasi, yang menjembatani aspirasi antara dari pihak mahasiswa ke pihak birokrasi yang ada di prodi maupun di fakultas. Terus ada juga Departemen Agama, itu yang menaungi semua agama yang ada di prodi PAP gitu. Jadi merangkul semua agama yang ada di prodi PAP. Terus yang terakhir itu Medkominfo. Nah, Medkominfo sendiri ini yaitu seperti wajah dari HMPPAP sendiri. Jadi yang membranding semua sosmed dari HMPPAP itu. Oke, wah keren sekali ya. Ternyata departemennya ini sangat banyak dan fungsi dan tugasnya ini sangat-sangat jelas ya, dan juga bisa Sobat Panorama ini juga mungkin bisa ya join gitu ke HMP, itu sesuai skill masing-masing bisa tuh masuk di situ ya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya terkait departemen tadi. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu nih, awalnya bisa bergabung di dalam dunia himpunan PAP ini tuh gimana sih waktu itu, Mas, Mbak gitu. Mungkin bisa tuh dijelasin dari Mas Rafiq dulu, baru Pak Zulfa. Oke, awal aku gabung di HMP ini sebenarnya nggak terencana ya. Jadi dulu waktu maba itu karena hobiku futsal dan di awal-awal sudah ada proker Porsema itu, kemudian Dekan Cup. Nah setelah itu aku ketemu sama mas dan mbak yang kebetulan mereka gabung di HMP. Nah setelah itu karena aku juga dekat, kemudian sering ngopi-ngopi, itu ditawarin buat prokeran. Jadi awalnya aku juga nggak begitu tahu awalnya dari HMP ini apa. Gitu. Oh kalau dulu itu jurusan, sebelum kita dipecah ke prodi itu dulu jurusan. Jadi masih 4 prodi. Nah di situ aku baru tahu oh kayak gini rasanya ikut organisasi. Kemudian di tahun selanjutnya karena aku juga dekat sama mas mbakku, aku juga inginlah membantu buat menyukseskan visi misi mereka juga. Jadi aku buat selain mengasah soft skillku, juga mengisi waktu luangku, aku juga ingin membantu mereka buat menyukseskan di periode itu. Oke, ya kalau dari aku sendiri itu aku sudah ikut staf magang. Dulunya itu pada semester 2 itu aku ikut staf magang di BEM.
gitu. Jadi dari staf magang itu aku tertarik gitu akan organisasi yang ada di kampus gitu. Seru dari Mas Mbaknya juga itu sangat-sangat menginspirasi. Nah, setelah staf magang itu kan pasti ada oprek dari berbagai himpunan dan juga ada dari BEM juga, ada DPM juga. Tapi aku ingin suasana yang baru gitu. Kan awalnya udah tahu nih vibes yang ada di BEM itu seperti apa. Nah, aku ingin mencoba vibes yang baru. Jadi aku memilih untuk mendaftar di himpunan gitu. Oke, wah keren sekali sih. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan nih lagi untuk Mas Raffi dan juga Mbak Zulfa terkait apa sih yang bikin menarik di jurusan PAP ini? Nah, mungkin calon maba juga kan pastinya kepo ya. Mungkin ada pertimbangan mau masuk ke jurusan PAP, tapi apa sih yang bikin menarik gitu? Nah, mungkin bisa tuh dijelasin. Ya, kalau yang menarik dari prodi pendidikan administrasi perkantoran atau yang biasa disebut dengan PAP, itu menurutku ada dua hal yang berbeda gitu. Jadi, sekali kita masuk di prodi PAP ini, kita mempelajari dua, yaitu yang pertama ada pendidikan, di ranah pendidikan, dan juga ada di ranah administrasi perkantoran gitu. Jadi, menurutku uniknya dari pendidikan administrasi perkantoran itu, mereka bisa menggabungkan dua hal yang berbeda ini dijadikan menjadi satu. Jadi satu kesatuan di prodi PAP kali ini gitu yang menarik. Wah, keren sih. Kalau Mas Raffi? Ya, kurang lebih sama sih ya kalau sama Mbak Zulfa. Terkait ciri khas ataupun yang menarik di PAP ini ada yang sudah aku bilang di awal tadi itu terdapat dua eh, prospek kerja. Jadi kalau karena kita adalah S1 pendidikan yang seharusnya dan kita itu dituntut buat menjadi tenaga didik ataupun dosen ataupun guru. Kemudian administrasi perkantoran itu kita bisa menjadi sekretaris maupun seorang administrator. Itu tergantung kita saja milihnya mau di sektor pendidikan atau yang non pendidikan kayak gitu. Oke, wah keren sekali sih ya pastinya. Calon maba ini pastinya akan tertarik nih untuk pertimbangan masuk ke jurusan BAP ya pasti. Nah, kita sekarang memasuki nih ke pertanyaan terakhir ya Mas, Mbak. Nah, kan selama menjadi ketua HMP dan wakil HMP itu apakah ada pengalaman yang menarik nih? Dan juga apakah pernah mengalami tantangan terbesar gitu ketika berada di himpunan tersebut? Nah, mungkin bisa tuh dijelaskan apa aja tantangannya dan penyelesaiannya itu bagaimana? Nah, kan juga berhubungan ini sudah memasuki pertanyaan terakhir nih. Boleh juga nih Mas Mbak Zulfa dan Mas Rafif memberikan atau menyampaikan harapan dan saran untuk Kabinet Dirga Cakra ke depannya itu. Kok, silahkan. Oke, kalau dari aku sendiri tantangan yang aku hadapi itu mungkin lebih ke perbedaan pendapat gitu. Jadi kan pada suatu himpunan itu pasti banyak pemikiran yang berbeda gitu. Jadi tantangan sendiri itu bagaimana cara kita menengahi dan memberikan solusi kepada mereka untuk tantangan tersebut gitu. Kalau untuk harapannya sendiri ke depannya Kabinet Dirga Cakra itu harapanku semua fungsionaris itu lebih tetap kreatif lagi gitu dan juga mengeluarkan ide-ide kreatifnya gitu. Meskipun udah dituntut untuk proker A, B, C, tapi mereka harus tetap untuk kreatif dan menginovasi gitu dari proker tersebut. Baik-baik. Untuk Mas Rafif? Oke, buat tantangan diri yang pastinya karena kita dari awal dari jajaran ke angkatan 24 itu masih belum terlalu mengenal, kayak kita dari dulu kan belum temenan gitu. Jadi kita baru kenal di HMP ini, jadi masih ada beberapa persepsi yang mungkin belum bisa satu jalur. Nah itu yang benar dikatakan Mbak Zulfa itu tentang komunikasi. Jadi untuk tantangannya sendiri itu terkait pemahaman ataupun persamaan persepsi. Nah untuk cara solusinya itu dari kita sendiri buat pendekatan, sering-sering komunikasi, sering-sering ngajak ngobrol, kemudian ngajak ngopi, buat ngajak main gitu. Nah itu kan dimana kita bisa membangun rasa nyaman. Jadi kalau di himpunan ini ngerasa nggak nyaman itu pasti apa-apa susah, apa-apa berat kayak gitu. Oke, jadi harus sering-sering gitu ya kumpul bareng Nah, gitu. sering-sering. Oke. Lebih bonding aja gitu.
Baik, itu tadi pertanyaan terakhir serta penutup dari episode pertama untuk podcast kali ini. Nah, mungkin mari kita semua aminkan bersama harapan Mas Rafif dan juga Mbak Zulfa. Semoga untuk Kabinet Dirga Cakra ini bisa terkabulkan. Amin. Terima kasih banyak Mas Rafif dan juga Mbak Zulfa sudah bisa menyempatkan datang ke podcast Panorama episode pertama kali ini dan juga bisa ngobrol bareng sama Sobat Panorama dan sharing ya terkait pengalaman inspiratifnya untuk teman-teman sekalian di luar sana. Nah, buat kalian yang dengerin, jangan lupa tetap aktif dan peduli sama himpunan kita ya. Mungkin bisa jargon terkait himpunan? Boleh. Nanti jargonnya kalau aku bilang Dirga Cakra, nanti kalian bilang wujudkan cita, inovasi dalam karya, gitu. Oke? Satu, dua, tiga ya. Dirga Cakra, wujudkan cita, inovasi dalam karya. Oke, baik. Oke, untuk Sobat Panorama tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Visela, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast Panorama episode selanjutnya. Bye-bye.